Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Equities akan menjelaskan mengenai bidang-bidang akuntansi. Nah, kali ini kita akan membahas 9 bidang akuntansi. Bidang akuntansi yang pertama adalah akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang mengkhususkan dalam proses pencatatan transaksi hingga penyajiannya dalam bentuk laporan keuangan. Fungsi akuntansi keuangan antara lain, yang pertama, untuk mengetahui keuntungan dan kerugian yang ada dalam suatu perusahaan. Fungsi akuntansi yang pertama ini adalah untuk melakukan pemeriksaan yang terkait dengan keuntungan dan kerugian yang masuk ke perusahaan. Nantinya, data terkait keuntungan dan kerugian tersebut bisa dijadikan dasar keputusan, utamanya yang berhubungan dengan rencana mendapatkan keuntungan penjualan yang akan datang. Yang kedua, laporan kepada manajemen perusahaan. Fungsi yang kedua adalah sebagai bentuk laporan kepada perusahaan. Ini merupakan tanggung jawab akuntan yang harus dikoordinasikan dengan pihak eksternal perusahaan. Laporan keuangan ini nantinya bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi perusahaan, yaitu untuk menentukan kebijakan terkait dengan usaha atau strategi perusahaan selanjutnya. Yang ketiga, pembagian keuntungan atau profit. Fungsi yang selanjutnya adalah membantu perusahaan untuk menetapkan hak bagi unsur perusahaan yang sudah ikut ambil membesarkannya. Hak ini mencakup semua unsur baik yang internal maupun yang eksternal. Salah satu hak yang dimaksud adalah hak mendapatkan laba pada rekan atau investor. Sedangkan untuk hak internal perusahaan berhubungan dengan gaji dan bonus karyawan. Yang keempat, monitor dan controlling. Akuntansi keuangan memiliki fungsi yang penting untuk memonitor dan mengawasi aneka kegiatan yang ada di dalam suatu perusahaan. Setiap transaksi di perusahaan harus dilakukan controlling guna menghilangkan potensi mendapatkan kerugian. Yang kelima, sebagai pengawasan. Akuntansi keuangan berfungsi sebagai pengawasan aktivitas unit usaha atau perusahaan, utamanya yang berkaitan dengan masalah transaksi finansial. Pencatatan akuntansi keuangan tentunya harus mengacu pada prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam standar akuntansi keuangan, agar kualitas dari informasi akuntansi keuangan dapat dilaporkan dengan baik. Yang kedua, ada auditing. Apa sih audit? Pengertian audit, auditing atau pemeriksaan dalam arti luas adalah evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor. Tujuan diadakannya auditing adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis opini audit keuangan. Yang pertama adalah opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Qualified opinion adalah pendapat yang diberikan auditor dengan keberatan tertentu atas salah satu perkiraan yang tercatat pada laporan keuangan. Akan tetapi, keberatan tersebut tidak mempengaruhi secara material atas ikhtisar keuangan yang disajikan manajemen. Hal-hal yang dapat mempengaruhi munculnya opini wajar dengan pengecualian adalah 1. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Jenis yang kedua adalah opini penolakan atau disclaimer opinion. Disclaimer opinion adalah penolakan memberikan pendapat atas ikhtisar keuangan yang disajikan manajemen yang disebabkan oleh adanya pembatasan luasnya pemeriksaan atau adanya ketidakpastian mengenai jumlah suatu perkiraan tertentu. Lalu jenis yang ketiga adalah opini tidak wajar atau adverse opinion. Adverse opinion adalah pendapat yang diberikan auditor yang menyatakan tidak setuju atas ikhtisar keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Dikarenakan auditor merasa benar-benar yakin bahwa ikhtisar keuangan tersebut benar-benar tidak layak. Akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan keuangan yang di dalamnya terdapat perencanaan, penetapan, dan pengendalian atas suatu biaya produksi. Karena objeknya biaya produksi, akuntansi biaya sering digunakan oleh perusahaan yang kegiatan utamanya mengubah barang mentah menjadi barang jadi. Laporan akuntansi biaya dibuat untuk membantu akuntansi manajemen mengambil keputusan tentang harga pokok produk yang dihasilkan dan lain-lain. Berikut adalah beberapa fungsi dari akuntansi biaya.
Yang pertama, ada penentuan harga pokok. Fungsi akuntansi biaya yang pertama adalah untuk menentukan penentuan harga pokok atas suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Jangan sampai harga yang ditawarkan terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Cara menentukan harga pokok suatu barang diperoleh dengan cara mencatat, menggolongkan, memonitor, dan meringkas seluruh komponen biaya yang berhubungan dengan proses produksi dari data historis. Yang kedua, perencanaan dan pengendalian biaya. Penentuan untuk menentukan estimasi biaya dapat dilihat dari data histori dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang diprediksi akan mempengaruhi biaya. Dalam perencanaan dan pengendalian biaya, pihak manajemen akan memonitor apakah terjadi penyimpangan. Jika ada, pihak manajemen akan menganalisis penyebab terjadinya selisih serta mempertimbangkan tindakan koreksi yang memang perlu dilakukan sebagai bentuk pengendalian. Bidang akuntansi yang keempat adalah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi perusahaan atau bisnis. Semua yang berhubungan dengan perencanaan manajemen akan berdasarkan data ini. Proses akuntansi ini bertujuan untuk menyajikan segala bentuk laporan sebagai satuan usaha dalam kepentingan pihak internal dalam melaksanakan proses manajemen yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Lalu, apa sih fungsi dari akuntansi manajemen ini? Berikut adalah fungsi akuntansi manajemen bagi perusahaan. Yang pertama, alat analisa untuk pengambilan keputusan. Fungsi yang pertama ini adalah sebagai dasar pengambilan keputusan, baik keputusan yang berhubungan dengan data kuantitatif maupun data kualitatif. Akuntansi sendiri sangat dibutuhkan karena di sana terdapat informasi data yang sangat penting bagi perusahaan, terutama yang berhubungan dengan strategi kepemimpinan selanjutnya, yang tentunya harus bersandar pada data perusahaan yang valid. Yang kedua, sistem informasi untuk pihak eksternal. Akuntansi manajemen diberlakukan semata untuk semua unsur yang ada di dalam unit usaha atau perusahaan, baik ia unsur internal maupun eksternal seperti penyandang dana, investor, dan lainnya. Yang ketiga, sumber data dan informasi keuangan yang relevan. Jenis akuntansi ini juga berfungsi untuk menyediakan data-data keuangan yang valid, karena nantinya laporan dari sana yang akan dijadikan sumber data baik dalam perencanaan anggaran ke depan maupun actionnya. Selanjutnya, sumber informasi untuk pertanggungjawaban masing-masing tingkat manajemen. Di dalam perusahaan, semua divisi dan bidang memiliki tanggung jawab yang sama besar sesuai dengan opsi dari pekerjaannya masing-masing. Proses akuntansi ini dibutuhkan sebagai sumber informasi untuk mendukung kerja bidang-bidang tersebut. Yang kelima adalah mengukur dan monitoring terhadap kinerja perusahaan. Pengawasan sendiri dilakukan semata untuk mencari bahan evaluasi. Karena dari controlling, bisa terlihat mana strategi yang berjalan atau terhenti dan tidak berkembang. Selanjutnya, koordinasi sebagai kegiatan perusahaan. Dan yang terakhir adalah sebagai arsip audit. Akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran adalah salah satu bidang akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan pengeluaran perusahaan yang kemudian bertujuan membandingkan dengan pengeluaran yang sebenarnya atau aktual. Apa aja tujuan akuntansi anggaran? Tujuan akuntansi anggaran yaitu untuk mencegah terjadinya kelebihan dana yang terduga atau over budget. Terjadinya over budget akan berdampak pada neraca yang tidak seimbang, di mana pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Apa manfaat akuntansi anggaran untuk perusahaan? Manfaat akuntansi anggaran. Yang pertama, meningkatkan kemampuan karyawan. Salah satu manfaat yang diperoleh dengan adanya akuntansi anggaran yaitu mampu meningkatkan kemampuan karyawan. Para karyawan tentu harus merencanakan anggaran yang dengan hati-hati, baik dalam segi estimasi maupun mengevaluasi kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, perencanaan kegiatan perusahaan yang baik. Adanya akuntansi anggaran akan berdampak pada terkontrolnya kegiatan perusahaan dalam berbagai hal meliputi produksi, pemasaran, dan lain-lain. Yang ketiga, memantau performa karyawan. Akuntansi anggaran yang diterapkan pada perusahaan secara tidak langsung akan memudahkan perusahaan dalam menilai dan mengevaluasi kinerja karyawan. Yang keempat, alat pengorganisasian kerja. Akuntansi anggaran dapat memperbaiki kondisi kerja inter pada sebuah perusahaan. 5. Pedoman waktu pelaksanaan. Manfaat lain dengan adanya akuntansi anggaran yaitu sebagai pedoman waktu pelaksanaan kerja. Kegiatan perusahaan bisa mengikuti timeline yang sudah dibuat, sehingga tidak terjadi over budgeting. Akuntansi anggaran bermanfaat untuk mengevaluasi kegiatan perusahaan, apakah kinerja sudah sesuai dengan anggaran atau belum. Jika evaluasi kegiatan ternyata tidak sesuai dengan anggaran yang ada atau yang sudah ditetapkan,
maka perusahaan dapat segera melakukan tindakan yang tepat. Akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah perusahaan atau lembaga yang bertujuan untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Fungsi akuntansi perpajakan. Selain berfungsi sebagai alat untuk mengetahui besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, akuntansi perpajakan juga memiliki fungsi lain, yaitu yang pertama, sebagai dokumentasi perpajakan tahunan yang biasa digunakan untuk perbandingan dan mengetahui riwayat keuangan perusahaan. Yang kedua, sebagai bahan analisis atau mengetahui besaran pajak yang harus dibayarkan perusahaan di masa yang akan datang. Ketiga, sebagai laporan keuangan resmi yang biasa kita paparkan saat ingin mendapatkan investor atau kegiatan publik lainnya. Keempat, strategi menganalisa pajak dan perencanaan di masa depan. Prinsip akuntansi perpajakan. Yang pertama, kesatuan. Prinsip ini menyatakan bahwa sebuah perusahaan yang merupakan suatu kesatuan ekonomi yang tidak dapat disatukan dengan entitas ekonomi lainnya, yaitu pemilik perusahaan atau lembaga lainnya secara hukum tidak memiliki hak. Kedua, historis. Prinsip historis mengharuskan pencatatan keuangan secara real terhadap pembiayaan sebuah barang atau aset. Ketiga, pengungkapan penuh. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, setiap pencatatan aktivitas keuangan harus disajikan secara informatif dan detail. Bahkan, kalau perlu, ditambahkan catatan kaki atau lampiran penting sebagai referensinya. Akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah unit kerja yang menyediakan jasa pencatatan anggaran finansial negara yang nantinya bisa dijadikan arah penentuan kebijakan ekonomi di negara tersebut. Tujuan akuntansi pemerintahan. Tujuan atau manfaat akuntansi pemerintahan terbagi menjadi 3, yaitu tujuan akuntabilitas, manajerial, dan yang terakhir adalah tujuan pengawasan. Yang pertama ada tujuan akuntabilitas. Tujuan akuntabilitas artinya adalah akuntansi pemerintah dibuat untuk memenuhi berkas laporan pertanggungjawaban keuangan negara. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 5 yang mengharuskan dalam setiap pengelolaan finansial negara harus ada laporan pertanggungjawabannya. Karena menjadi amanat konstitusi, tentu data-data keuangan harus dilaporkan oleh pemangku kekuasaan yaitu pemerintah. Terkait hal ini, akuntansi keuangan adalah jaminan pembuatan laporan keuangan negara valid, tepat, dan aman. Yang kedua ada tujuan manajerial. Tujuan manajerial maksudnya ialah dengan diterapkannya akuntansi pemerintahan, tindakan manajemen segala kebijakan pemerintah bisa berjalan dengan lancar. Karena tanpa adanya anggaran terencana dan tercatat, tidak mungkin ada program pemerintah yang berjalan lancar sesuai rencana. Hal ini juga terkait dengan efektivitas dan efisiensi dari keluarnya anggaran finansial suatu negara. Maksudnya ialah dengan adanya akuntansi keuangan, data-data finansial bisa dilihat apakah keuangan yang dibelanjakan tersebut memang efektif dan efisien untuk masyarakat atau tidak. Yang ketiga ada tujuan pengawasan. Yang dimaksud dengan tujuan pengawasan adalah dilakukannya akuntansi keuangan demi mempermudah pemeriksaan keuangan negara, termasuk kemana anggaran dikeluarkan dan berapa uang yang telah dikeluarkan negara. Selain itu, tujuan ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh unit-unit kerja tertentu, dan juga untuk mengukur kebutuhan-kebutuhan negara yang bisa dijadikan pedoman dirilisnya anggaran-anggaran selanjutnya. Sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan akuntansi supaya aman, efektif, dan efisien, mulai dari mengorganisir dokumen, formulir-formulir, dan menyusun prosedur pencatatannya. Fungsi sistem akuntansi. Yang pertama, sebagai sistem pengendali keuangan yang bertujuan supaya tidak terjadi kecurangan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan menggunakan sistem ini, maka pelacakan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan mudah. Pasalnya, terdapat sistem pertanggungjawaban secara detail, sehingga sistem informasi akuntansi bisa menjaga aset perusahaan serta mengurangi risiko penggelapan aset yang dilakukan oleh semua pihak. Kedua, sistem akuntansi juga berfungsi untuk mengubah kumpulan data dalam bentuk informasi keuangan yang diperlukan perusahaan. Informasi tersebut merupakan laporan keuangan manual atau online yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang menjadi bagian dari perusahaan. 3. Membuat dan mencatat data transaksi secara tepat dalam jurnal, serta mengambil data yang dibutuhkan yang berasal dari beragam sumber dokumen.
sehingga proses akuntansi bisa lebih runut sesuai dengan tanggal dan urutan terjadinya transaksi. Proses pencatatan memiliki tujuan agar pihak yang membutuhkan lebih mudah mengecek transaksi. Apabila ada kesalahan, maka bisa dikoreksi dengan mudah serta bisa diketahui apa penyebabnya secara cepat. Terlebih lagi, data yang telah disimpan akan mudah diambil, sebab setiap detail data telah terekam pada bidang ini. Terakhir, untuk mengumpulkan segala macam data mengenai aktivitas bisnis perusahaan, serta menyimpannya secara efektif serta efisien. Sistem akuntansi juga bisa mencatat sumber daya yang memiliki pengaruh pada usaha, serta semua pihak yang terlibat. Fungsi terakhir ini akan mengoptimalkan catatan perusahaan sehingga tidak ada informasi yang luput. Akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan adalah bidang khusus akuntansi yang mengarah ke bidang pendidikan, yaitu dalam kegiatan belajar dan mengajar akuntansi atau segi-segi lainnya yang berkaitan dengan masalah pendidikan itu sendiri. Kebijakan akuntansi pendidikan diyakini dapat meningkatkan efisiensi, relevansi, pemerataan, dan mutu pendidikan, serta memenuhi asas keadilan dan demokratisasi. Peran dan fungsi akuntansi pendidikan. Salah satu peran dan fungsi dari adanya akuntansi pendidikan adalah menyajikan laporan suatu organisasi dalam periode waktu tertentu. Di dalam akuntansi pendidikan, terdapat beberapa tahapan siklus yang harus ditempuh saat menyusun laporan keuangan sampai akhir. Yang pertama ada tahap pencatatan. Di dalam tahap akuntansi pendidikan, hal paling utama yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi dan mengukur bukti dan juga catatan transaksi selama kegiatan berlangsung. Proses ini umumnya akan ditulis dalam bentuk jurnal yang kemudian akan dikelompokkan lagi ke dalam buku besar. Kedua ada tahap pengiktisaran. Tahap ini akan dilakukannya penyusunan yang berkenaan dengan neraca saldo yang berdasarkan pada saldo akun buku besar, penyusunan kertas kerja, membuat jurnal penyesuaian, neraca saldo, dan diakhiri dengan jurnal pembalik. Yang terakhir ada tahap laporan. Dalam tahap ini, penyusunan laporan surplus defisit baru bisa dilakukan. Selain itu, akan dilakukan pula penyusunan terkait laporan neraca, arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, sekian video penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di lain waktu.